Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu dan sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Kisah tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini itu mengisahkan tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus yang penuh dengan penggenapan janji bangsa Israel di tengah-tengah masa kesulitan. Yang paling menonjol dalam kisah kelahiran Yesus menurut versi Matius adalah tokoh Yusuf mempercayakan dirinya kepada Tuhan saat malaikat Tuhan memberitakan alasan kehamilan Maria. Yusuf yang disebut seorang yang saleh, sederhana dan tulus, belajar percaya dan taat pada firman Tuhan. Melalui Roh Kudus, Tuhan berkarya secara istimewa dalam diri Maria. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Alkitab mencatat 3 aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan Yusuf mengambil keputusan tetap menerima Maria serta mengambil Maria selaku istrinya. Untuk yang pertama, Yusuf adalah orang muda yang belajar percaya pada kebenaran Allah dan taat melakukan kehendaknya. Belajar percaya dan taat mendengarkan surat Tuhan yang datang berbicara melalui malaikat buat Yusuf menguburkan kecurigaan, pikiran buruk, perasaan batin yang terbeban, dan menghindarkan Yusuf dari tindakan mempermalukan dan mencoba menceraikan Maria. Namun akhirnya Yusuf menikahi Maria karena Yusuf percaya kebenaran firman Allah bahwa anak di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Yusuf taat kepada kehendak Allah dan karena itu memberi nama Yesus kepada anak yang dilahirkan dari kandungan Maria sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui malaikat Gabriel. Sebab nama Yesus dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudaraku seiman dalam Kristus, untuk yang kedua adalah kita belajar Yusuf adalah pribadi orang muda yang memiliki ketulusan hati. Benar memang bahwa sempat muncul pertimbangan Yusuf mencoba
untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Injil Matius mencatat tindakan Yusuf itu sebagai tindakan seorang yang tulus hati karena tidak ingin mempermalukan Maria. Ketulusan hati membuat Yusuf rela mengambil resiko bersama Maria menanggung beban pergumulan. Ia tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri dan mendatangkan risiko penderitaan bagi Maria. Ia tetap ada di samping Maria untuk saling menghibur dan menguatkan walaupun keadaan terasa mengecewakan dan menyakitkan. Ketulusan hati Yusuf tetap berkomitmen, tetap berada bersama Maria meskipun cintanya tersakiti. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang ketiga adalah Yusuf adalah seseorang muda yang menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Yusuf belajar menahan diri untuk tidak tidur bersama Maria sampai waktu dan rancangan baik Tuhan terlaksana dalam diri Maria. Meskipun Maria adalah istrinya, tapi karena Maria ada dalam rancangan indah Tuhan, Yusuf taat menjaga kekudusan hidup bersama sampai waktu Tuhan tergenapi. Menjunjung tinggi kekudusan hidup di hadapan Tuhan dalam rentang waktu yang Tuhan tentukan adalah wujud iman pada kebenaran firman Tuhan dan ketulusan hati Yusuf membiarkan rencana dan maksud baik Tuhan tergenapi melalui Maria selaku istrinya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui kisah pada hari ini kita bisa mengambil teladan dari Yusuf. Yang pertama adalah kita belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan dan taat melaksanakan kehendak Tuhan. Tidak lagi bimbang dan ragu, berjalan dan hidup yang menghasilkan buah cinta kasih, kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Teladan yang kedua adalah belajar untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Karena Allah itu kudus, maka setiap pengikut Kristus termasuk kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan. Tuhan ingin setiap orang yang percaya mengikuti Dia dengan tulus hati, mendengarkan Dia yang selalu berbicara dengan hidup setiap saat melalui doa, puji-pujian, atau mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, taat menjalani kehidupan dengan kehendak Tuhan dan menjaga kekudusan hidup di hadapannya. Marilah kita selalu kudus dalam hidup kita untuk bisa menerima karya keselamatan dari Tuhan. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, kami rindu mengenal kehendak-Mu. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam, tetapi juga siap di dalam rencana-Mu. Berilah kami hati yang rela dan mampu menjalankan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.